Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai kehidupan jahiliyah, kedua peran Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga substansi dakwah periode Mekah, yang keempat strategi dakwah periode Mekah, kelima faktor penyebab keberhasilan dakwah Nabi di Mekah, dan yang terakhir menerapkan perilaku mulia sebagai ibrah dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal kehidupan jahiliyah. Jahiliyah atau sering disebut dengan zaman kebodohan, yang mana orang-orang yang hidup di masa itu lemah dari segi akhlak dan lemah dari segi akidah. Dari segi akhlak, kaum yang kuat berkuasa atas yang lemah. Setiap kabilah saling bertikai, mabuk, berjudi, dan wanita tidak dihargai. Kemudian, dari segi akidah, kebanyakan orang yang hidup pada zaman jahiliyah adalah orang yang menyembah berhala atau orang-orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Zaman jahiliyah memang selalu identik dengan peristiwa-peristiwa yang buruk. Pertumpahan darah, perbuatan keji, bahkan suatu perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kondisi sosial pun sangat buruk, apalagi antara masyarakat dengan kaum bangsawan. Patung adalah yang disembah oleh masyarakat Arab pada saat itu. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, tidak terlalu mengalami kesulitan dalam hal sumber karena adanya Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap turunnya ayat, Nabi memerintahkan untuk ditulis. Jadi kemurnian Al-Quran terjaga juga tidak terlepas dari peran sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lain. Selain itu, peran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama untuk menyempurnakan akhlak, yang kedua rahmat bagi seluruh alam, yang ketiga, untuk berjuang menegakkan kebenaran. Substansi dakwah periode Mekah. Yang pertama, tauhid atau mengesahkan Tuhan. Yang mana dakwah Nabi Muhammad SAW diambil dari Al-Quran dan sejarah para nabi. Kemudian akhlak mulia. Rasulullah SAW membekali dirinya dengan kebaikan, ketakwaan, keikhlasan, akhlak mulia dalam membimbing sehingga menimbulkan simpati dan audiens mudah untuk menerima ajakan-ajaran Islam. Menekankan atau meyakinkan kepada jemaahnya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Mengajarkan persamaan derajat antara sesama manusia. Yang terakhir, mengajarkan ibadah mahdoh, yaitu ibadah seperti sholat atau puasa. Faktor penyebab keberhasilan dakwah Nabi di Mekah. Yang pertama, konsisten dalam berdakwah. Kedua, keteladanan. Ketiga, strategi dakwah yang diterapkan. Yang keempat, sifat-sifat Rasulullah SAW yang mendukung keberhasilan dakwahnya, yaitu pemberani, fasih lidahnya, cerdas, dan benar perkataannya, rendah hati atau tawadu, dan memiliki keikhlasan serta kesabaran dalam berdakwah. Strategi dakwah periode Mekah. Dakwah disampaikan secara sembunyi-sembunyi dan disampaikan secara terang-terangan. Dakwah yang disampaikan secara sembunyi yaitu melalui kerabat terdekat atau asabikunal awalun. Dakwah yang disampaikan secara terang-terangan melalui mengadakan pertemuan yang lebih terbuka. Misalnya seperti memberi nasihat, memberi peringatan yang disampaikan secara lisan. Sejak diturunkannya surat Al-Hijr ayat
94 sampai 95, Nabi mulai menyampaikan dakwahnya secara terbuka. Sebuah langkah pertama untuk memasukkan gagasan agama ke dalam aktualisasi sosial dan kehidupan politik. Satu hal yang sangat penting adalah bahwasannya kelompok pengikutnya yang pertama adalah kalangan migran, kalangan miskin, kalangan yang lemah, dan anak-anak dari kalangan yang kuat, yaitu Ali bin Abi Thalib, di mana mereka merupakan kalangan yang paling kecewa terhadap pergeseran moral dan sosial di Mekah, dan mereka membuktikan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah alternatif yang vital. Terapkan perilaku mulia sebagai ibrah dari dakwah Rasulullah SAW, yaitu bersikap tangguh, senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa meningkatkan kemampuan, membangun kepercayaan diri, dan menjadikan kritikan orang lain sebagai motivasi untuk lebih mengoptimalkan potensi diri, tidak mudah putus asa dan mengeluh terhadap berbagai keadaan yang tidak kita harapkan, selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju keberhasilan. Kemudian, rela berkorban menegakkan kebenaran, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, menyisihkan rezeki yang kita peroleh untuk orang yang hidup dalam kekurangan, selalu melakukan kegiatan yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun buat orang lain, dan mengesampingkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.